Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita masih diberi keadaan sehat walafiat dalam pandemi ini. Perkenalkan, saya Nur Miftah Hujana sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Saya akan memimpin jalannya presentasi ini dengan materi presentasi yang berjudul Sistem Kurs Valuta Asing. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mega Tunjung Hapsari MAP selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk tampil menjabarkan materi presentasi ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu Linda Dewi Agustin 12406193011, Isna Nazilatur Rohmah 12406193001, Nur Miftahul Jannah 12406193043, Mali Datu Zahro 12406193022, Melia Prasetyanti 12406193033. Baiklah, kami mulai pemaparan materi oleh pemateri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Dewi Agustin, NIM 011. Saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem moneter internasional. Para sejarawan, khususnya yang menekuni perjalanan perekonomian dunia, kebanyakan memandang tahun 1870 sebagai salah satu tonggak sejarah perekonomian dunia. Mulai sekitar tahun itulah, dalam perekonomian dunia dijumpai adanya jaringan keuangan antar negara yang luas cakupannya dan efektif bekerjanya, sehingga pantas untuk disebutnya sebagai sistem keuangan dunia. Selanjutnya, sistem keuangan internasional. Sistem keuangan internasional dibagi menjadi 3, yaitu masa pra-perang, masa antar perang dunia, dan masa pasca perang dunia. Yang pertama, masa pra-perang dunia. Sistem moneter internasional yang berlaku sampai dengan menjelang pecah perang dunia ialah sistem standar emas. Sistem standar emas lahir bukan hasil prakarsa seseorang, melainkan hasil evolusi praktek-praktek melaksanakan transaksi ekonomi internasional pada umumnya dan transaksi-transaksi pembayaran antar negara pada khususnya. Sifat-sifat menguntungkan melekat pada sistem standar emas yang banyak disebut dalam literatur ialah: yang pertama, stabilnya kurs valuta asing. Yang kedua, dalam standar emas, defisit atau surplus neraca pembayaran berlangsung berkecenderungan tidak berlarut lama, melainkan secara otomatis menyusut untuk kemudian kembali ke keadaan seimbang lagi. Stabilitas dalam kurs valuta asing biasanya diikuti oleh tidak stabilnya harga. Yang keempat, mekanisme penyeimbangan kembali neraca pembayaran dalam praktek sering tidak selancar seperti yang diungkapkan dalam teori. Yang kedua adalah masa antar perang dunia. Dalam masa perang, perekonomian dijangkit oleh gejala inflasi yang tinggi, disebabkan karena pemerintah dalam membiayai perangnya banyak menggunakan kebijakan anggaran belanja defisit yang ditutup dengan mencetak uang kertas. Perang Dunia Pertama berjalan sekitar 4 tahun. Berakhirnya Perang Dunia, suasana ekonomi berubah. Dari suasana ekonomi perang menjadi suasana ekonomi damai pasca perang. Banyak kegiatan diarahkan kepada rekonstruksi. Yang ketiga adalah masa pasca perang. Pertemuan Bretton Woods dihadiri oleh wakil dari 44 negara dan diselenggarakan tahun 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Berhasil disepakati pembentukan 3 buah lembaga, yaitu IMF, IBRD, dan ITO. IMF memiliki tugas berada dalam bidang moneter internasional, antara lain masalah penetapan kurs devisa, pemeliharaan kurs devisa,
membantu negara-negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran. ITO yang semulanya diserahi tugas untuk berusaha meningkatkan volume perdagangan dunia dengan cara meliberalisasikan perdagangan internasional. Akan tetapi, banyak negara tidak mau meratifikasinya, sehingga akhirnya sama sekali lepas dari perhatian tanpa sempat melaksanakan misi. Tujuan dibentuknya IMF yaitu memperluas perdagangan dan investasi dunia. Yang kedua, untuk memajukan stabilitas kurs valuta asing. Yang ketiga, untuk mengurangi dan membatasi praktek-praktek pembahasan terhadap pembayaran internasional. Yang keempat, untuk menyediakan dana yang dapat dipinjam dalam bentuk pinjaman jangka pendek atau jangka menengah yang dibutuhkan guna mempertahankan kurs valuta asing yang stabil selama neraca pembayaran mengalami defisit yang sifatnya sementara, sampai dapat diatasi dengan jalan menyesuaikan tingginya kurs devisa, dan masih banyak lagi. Sistem moneter internasional yang berlaku sampai sekarang. Tahun 1972, IMF membentuk Committee of 20 yang bertugas untuk menyusun rencana reformasi sistem moneter internasional secara menyeluruh. Timbulnya masalah permintaan dunia. Committee of 20 pada tahun 1974 hanya dapat menghasilkan outline of reform. Mulai saat itu, perundingan berlangsung dengan skala yang lebih kecil. Akhirnya, pada tahun 1976, dari pertemuan Jamaika dihasilkan Second Amendment terhadap pasal-pasal persetujuan IMF. Isinya yaitu A. Patokan kurs devisa. Yang kedua, fasilitas kredit dana IMF. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Prasetyanti. Saya dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Saya di sini sebagai pemateri dari kelompok 1 Manajemen Keuangan Internasional. NIM saya 033. Saya di sini akan menjelaskan faktor-faktor penentu nilai tukar. Saya di sini pertama-tama akan menjelaskan pengertian sendiri dari nilai tukar. Nilai tukar adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan harga dari suatu mata uang dalam mata uang yang lain. Jadi ini merupakan pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, maka akan mendapatkan perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Sedangkan nilai tukar sendiri terbagi atas dua macam. Yang pertama adalah nilai tukar real dan nilai tukar nominal. Yang nilai tukar nominal adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Sebagai contohnya, jika nilai tukar antara nilai tukar rupiah dan dolar adalah 13.000 per dolar, maka dapat menukar 1 dolarnya 13.000 rupiah di pasar uang. Sedangkan nilai tukar real adalah harga relatif dari barang-barang di antara kedua negara tersebut. Jadi nilai real itu harga dari barang-barang kedua negara tersebut. Perubahan perilaku nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat banyak dipengaruhi oleh banyak faktor. Contohnya adalah faktor fundamental ataupun non-fundamental. Faktor fundamental sendiri atau faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi adalah tingkat inflasi, tingkat suku bunga, jumlah uang yang beredar, aliran modal yang masuk maupun keluar, posisi neraca pembayaran internasional Indonesia, serta kebijakan-kebijakan moneter yang dijalankan oleh pemerintah sendiri. Selain itu, sedangkan faktor
faktor non-fundamental antara lain faktor psikologis, faktor sosial politik, dan keamanan negara. Selain faktor kedua hal tersebut fundamental maupun faktor non-fundamental, faktor keterbukaan ekonomi juga dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tingkat inflasi juga akan mempengaruhi harga barang produksi dalam negeri menjadi lebih mahal. Tingkat inflasi yang tinggi ini yang dapat mempengaruhi harga barang produksi di dalam negeri itu lebih mahal. Jika tingkat inflasi domestik meningkat, maka akan menyebabkan permintaan akan impor itu naik, sehingga kebutuhan akan mata uang asing meningkat, sehingga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah menjadi sedikit. Sedangkan ketika tingkat inflasi domestik menurun, akan menyebabkan permintaan akan impor ini turun, sehingga kebutuhan akan mata uang asing menurun, sehingga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat, naik jadinya mahal, nilai tukarnya mahal. Perubahan tingkat bunga suatu mata uang akan berdampak pada perubahan permintaan akan mata uang tersebut, baik yang berasal dari investor domestik maupun investor asing. Ketika tingkat bunga mata uang domestik menurun, modal akan meninggalkan negara tersebut yang akan menyebabkan mata uang domestik melemah atau depresiasi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas, ini merupakan sama seperti tingkat inflasi, tingkat bunga juga sama. Ketika tingkat bunga mata uang domestik meningkat, modal yang akan masuk ke negara tersebut menyebabkan mata uang domestik menguat, jadi naik. Indeks merupakan sebuah mekanisme perdagangan yang mendominasi negara-negara dalam melakukan aktivitas perdagangan internasionalnya, atau dalam hal ini ekspor-impor. Melalui keterbukaan ekonomi, negara diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya dalam semua sektor perekonomiannya untuk mengkhususkan diri dalam hal yang paling dikuasainya, dengan tujuan menjadikan warga negara di seluruh dunia lebih sejahtera. Selanjutnya adalah volatilitas nilai tukar, merupakan salah satu ukuran atau patokan dari resiko nilai tukar. Semakin besar volatilitas nilai tukar, berarti semakin tidak stabilnya mata uang dan semakin beresiko tentunya. Volatilitas yang tinggi menunjukkan suatu fase di mana fluktuasinya relatif tinggi dan diikuti fluktuasi yang rendah dan kembali tinggi, atau memiliki rata-rata dan varian yang tidak stabil. Manakala nilai tukar mata uang mengalami volatilitas yang ekstrim, maka perekonomian akan mengalami ketidakstabilan baik dari sisi makro maupun mikronya. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malidatus Zahra, NIM 022. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang mekanisme dan transaksi valuta asing. Valuta asing adalah mata uang luar negeri seperti dolar Amerika, pound sterling Inggris, ringgit Malaysia, dan sebagainya. Apabila suatu negara terjadi perdagangan internasional, maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri, yang dalam dunia perdagangan disebut devisa.
Misalnya, eksportir Indonesia akan memperoleh devisa dari hasil ekspornya. Sebaliknya, importir Indonesia memerlukan devisa untuk mengimpor dari luar negeri. Dalam beberapa kamus bahasa Arab, transaksi valuta asing diistilahkan dengan kata ashraf. Ashraf merupakan suatu perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lain. Transaksi jual beli mata uang asing yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Dalam literatur klasik ditemukan dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, atau dinar dengan dirham. Tukar menukar seperti ini dalam hukum Islam termasuk salah satu jual beli. Dalam hukum perdata barat disebut barter. Adapun aktivitas-aktivitas yang dapat dikategorikan dalam transaksi jual beli mata uang menurut Taqiyuddin An-Nabbani. A. Pembelian mata uang dengan mata uang serupa. B. Pertukaran mata uang asing. C. Pembelian barang dengan uang tertentu serta pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing. D. Penjualan barang dengan mata uang. E. Penjualan promis dengan mata uang tertentu. F. Penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Isra Nazilatur Rohmah, NIM 001, akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis atau tipe-tipe transaksi di dalam pasar valuta asing. Yang pertama yaitu spot transaction atau transaksi spot, yang merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan dan pembayaran saat itu juga. Yang kedua yaitu forward transaction atau transaksi berjangka, yang merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan pada beberapa waktu yang akan mendatang. Yang ketiga yaitu swap transaction atau transaksi swap, yang merupakan transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan dua tanggal valuta penyerahan yang berbeda. Yang keempat yaitu option transaction atau transaksi opsi, yang merupakan kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu tertentu. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya Nurul Takujana, NIM 043. Di sini saya akan memberikan contoh studi kasus mengenai kurs valuta asing. Sejak diberlakukan sistem kurs bebas atau free float exchange rate, pergerakan kurs seringkali berubah. Hal ini dikarenakan oleh faktor fundamental ekonomi dan juga faktor non-ekonomi pada suatu negara. Rata-rata perkembangan kurs uang terhadap dolar Amerika yang terjadi pada 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand, bisa dilihat pada tabel berikut. Pada tahun 2012, rupiah Indonesia sebesar 9.837,00, ringgit Malaysia sebesar 3,09, baht Thailand sebesar 31,08. Pada 2013, rupiah Indonesia sebesar 10.469,25, ringgit Malaysia sebesar 3,15, dan baht Thailand sebesar 30,73. Indonesia sebesar 11.865,23, ringgit Malaysia sebesar 3,27, dan baht Thailand sebesar 32,48. Dan di bawah ini terdapat juga tabel rata-rata perkembangan tingkat inflasi yang terjadi pada 3 negara lagi, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Pada tahun 2012, rata-rata inflasi di Indonesia sebesar 112, Malaysia sebesar 104,9, dan Thailand sebesar 104,47. Sedangkan tahun 2013, Indonesia sebesar 119,75, Malaysia sebesar 107,14, dan Thailand sebesar 109,81. Indonesia sebesar 124,71, Malaysia sebesar 110,5, dan Thailand sebesar 111,49.
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa laju inflasi di Indonesia masih dapat dikategorikan tinggi bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Stabilitas makro masih menjadi kendala peningkatan daya saing di Indonesia. Selanjutnya, terdapat tabel rata-rata perkembangan tingkat suku bunga, yaitu yang terjadi pada tahun 2012, Indonesia sebesar 6%, Malaysia sebesar 3%, dan Thailand sebesar 2,8%. Sedangkan pada tahun 2013, Indonesia sebesar 6,3%, Malaysia sebesar 2,97%, dan Thailand sebesar 2,88%. Tahun 2014, Indonesia sebesar 8,05% dan Thailand sebesar 1,96%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa suku bunga di Indonesia terlihat paling tinggi di antara negara-negara lain di Asia Tenggara. Hal ini diharapkan bisa menarik para investor asing sehingga mereka tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dukungan, kemudahan persyaratan dan birokrasi sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan investasi di Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya sekaligus sebagai penutup penjelasan materi dari kelompok 1. Jika ada kurang dan lebihnya semata-mata hanyalah kurangnya wawasan dan pengetahuan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.